jidat dan hidung ya. Nah, menurut Imam Malik tidak ya. Yang diletakkan terlebih dahulu itu adalah kedua telapak tangan, baru kedua lutut. Apa bedanya? Ya, ini kalau meletakkan lutut pertama kali begini ya. Setelah itidal dari ruku Allah. Nah, gini. Akbar. Baru meletakkan telapak tangan. Tapi kalau meletakkan telapak tangan terlebih dahulu gini. Allah Akbar. Itu baru, itu bedanya itu. Bedanya itu. Apakah keduanya sah? Ya sah gitu. Baik meletakkan telapak tangan, kedua telapak tangan dulu, baru baru kedua lutut, atau meletakkan kedua lutut terlebih dahulu baru kedua telapak tangan. Tapi kalau meletakkan jidat dulu ke jungkel kalian, sujud jidatnya dulu yang diletakkan, telapak tangan lututnya ditahan ke jungkel gitu. Jadi rukuknya jadi begini, jadi itidal, langsung ini jidat diletakkan, kedua telapak tangan tidak nahan, langsung begini kan, begini nyongsep itu istilahnya, nyongsep. Usingnya apa? Kalau orang Madura bilangnya nyongsep, begini gitu. Jadi kayak orang mau salto jadinya itu. Jadi kalau jidat yang diletakkan terlebih dahulu. Makanya perbedaan pendapat di antara ulama fikih itu hanya apakah kedua tangan diletakkan terlebih dahulu atau kedua lutut ya. Maka menurut Imam Malik yang diletakkan terlebih dahulu adalah kedua telapak tangan baru kedua lutut. Menurut Imam Syafi'i ya dan kawan-kawannya itu yang diletakkan terlebih dahulu itu adalah kedua lutut baru kedua telapak tangan ya. Keduanya ini ada hadisnya itu ya, ada hadisnya. Rasulullah itu pernah bersabda ya, bahwa jangan bersujud ya seperti sujudnya menderum, seperti menderumnya unta itu. Yang kedua ada Sayyidah Aisyah cerita bahwa kalau Rasulullah sujud itu ya, yang diletakkan pertama kali adalah kedua lutut. Nah, dari sinilah ada perbedaan pendapat gitu. Tapi ulama fikih tempo dulu meskipun berbeda pendapat kemudian tidak uring-uringan itu loh. Ya, tidak uring-uringan, beda dengan ulama sekarang itu. Kalau berbeda pendapat langsung caci makian itu. Ayat Al-Qur'annya ditinggalkan, la yaskhar qaumun an qaumin itu ditinggalkan itu, enggak peduli itu. Kemudian mengecap gitu, atau menstempel orang yang tidak sama dengan pendapatnya, dengan madhabnya kafir ya, neraka tempatnya gitu. Itu kalau ulama madhab yang dianut Nahdlatul Ulama itu tidak begitu gitu. Jadi ketika berbeda pendapat ya sebatas berbeda pendapat. Selanjutnya ya terserah Anda mau mengikuti pendapat yang mana. Makanya kemudian tersusunlah namanya kitab Mazahibul Arba di dalam fikih ya. Ada Mizanul Kubro itu di dalam fikih ya. Jadi hukum fikih itu ada yang memberatkan, ada yang meringankan. Yang memberatkan kapan dipakai? Ketika dalam kondisi normal. Yang meringankan kapan dipakai? Ketika dalam kondisi darurat ya. Kalau kita melaksanakan haji gitu, mengikuti mazhab Syafi'i ketika tawaf itu kan bersentuhan dengan lain jenis batal. Berarti harus wudu lagi kan gitu. Tapi kalau menurut mazhab Maliki tidak batal, ya ikut mazhab Maliki karena itu yang paling mudah ketika itu ya. Nah, kemudian itu di dalam ibadah ya. Transaksi zaman sekarang itu. Makanya kita jangan fobia perbedaan ulama fikih itu. Karena
perbedaan ulama itu adalah rahmah bagi umat. Dalam transaksi jual beli, kita sadar atau tidak, mengakui atau tidak, kita itu mengikuti mazhab Hanafiyah, mazhab Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena di dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu ada tawaran namanya akad mu'atoh. Akad mu'atoh itu akad saling rela antara penjual dengan pembeli. Kalau yang membeli sudah membawa barang yang dibeli, diserahkan kepada kasir dan sebagainya, itu berarti rela membeli barang itu. Tidak perlu mengucapkan saya membeli, saya menjual, saya membeli, saya menjual. Kalau mazhab Syafi'i tidak boleh, tidak sah jual belinya. Ya harus begini. Saya membeli bolpen, satu bolpen merek Faster harga 1.500. Yang jual bilang juga saya menjual bolpen Faster 1.500. Ya, itu baru sah ya. Kalau tidak begitu tidak sah. Itu dalam ijab qabul ya. Kemudian dalam barang, kalau mazhab Syafi'i membeli barang yang berkulit itu wajib dipecah terlebih dahulu. Beli kelapa dipecah, beli telur dipecah. Ya. Kalau jelek tidak boleh dijual dan tidak boleh dibeli ya. Kalau bagus itu harus dibeli. Apa pertimbangannya mazhab Syafi'i? Biar ikhtiyat, hati-hati, biar antara pembeli dan penjual tidak ada penyesalan. Itu seperti beli durian, beli semangka itu harus dipecah dulu, pecah dulu, karena rawan nanti duriannya tidak enak, mentah di dalam, atau semangkanya pucat, itu. Tapi kalau orang Madura yang jual, pintar itu. Ya, orang Madura jualan semangka itu pintar. Pintar. Kenapa? Ya, di Malang itu pernah kejadian, itu katanya narasumber ya, benar apa tidak? Ya. Ada orang jual semangka dari Madura. Gitu ya. Semangka, nis manis le, nis manis rah merah ini. Ya merah Pak. Iya ini rah merah ini, merah ini, merah ini. Jadi ada orang Cina beli, gitu. Cina beli, set pakai mobil, gitu. Turun beli. Pak semangkanya merah apa enggak? Merah. Manis apa enggak? Manis Pak. Kalau tidak percaya rasakan. Dicoba. Ini ada testernya, contohnya. Coba. Setelah itu terburu-buru Cinanya karena ada acara itu. Nah, setelah dibuka, dibawa pulang, sudah dibeli. Saya beli 10 Pak. Ya, dibawa pulang. Setelah nyampe di rumahnya dibelah itu. Karena ada semangkanya ternyata putih, tidak merah itu. Merah keputih-putihan itu. Nah, itu. Hanya kembali dalam kondisi marah itu. Kondisi marah kembali itu. Pak, sampean ini nipu. Ini semangkanya putih, jangan bilang merah. Lah, sebentar. Lah. Kok bisa jadi putih, Le? Gitu. Bisa jadi putih. Bagaimana ceritanya ini? Gini, tadi saya kan bawa dari sini terburu-buru. Ternyata setelah saya nyuruh pembantu ngambil, pembantu saya terburu-buru. Akhirnya semangka ini jatuh. Lah. Itu masalahnya, Dek. Jangankan semangka, Dek. Orang saja kalau jatuh, ya wajahnya pucat, Dek. Itu. Jadi nggak bisa dikembalikan karena sudah jatuh. Berarti yang memucatkan ini bukan saya, Dek. Sampian. Kenapa? Karena semangkanya dijatuhkan, jadinya pucat. Jadi semangka jatuh, warnanya jadi putih gitu. Karena diibaratkan dengan manusia apa? Kalau jangankan semangka, orang saja jatuh wajahnya jadi pucat gitu. Apalagi semangka itu. Kalau orang Madura itu menang akal, menang akal. Makanya selalu dibuat guyonan di mana-mana. Ya. Dan terkenal kolot. Tapi orang Madura tempo dulu.
Orang Madura tempo dulu. Makanya orang Badian bilang kalau orang Madura itu Madura kauk. Kauk itu apa ya? Ngamukan katanya. Kauk itu ngamukan. Makanya kalau orang Using ada yang ngamukan itu berarti Using kauk. Orang Using harus sabar, tidak boleh ngamukan itu. Jadi itu kalau kalian kepingin ngerti cerita-cerita lucu itu Gus Dur sering lucu itu. Kayak Wahab Hasbullah itu katanya sih, kayak Wahab Hasbullah itu insya Allah kayak Wahab Hasbullah itu banyak istrinya banyak istrinya itu. Tapi bukan banyak istrinya kemudian poligami numpuk istrinya, enggak, kawin cerai gitu itu. Memang banyak istrinya. Kayak Wahab Hasbullah itu ganteng katanya. Dan punya amalan yang bisa membuat perempuan tertarik untuk minta dikawin. Itu katanya cucunya yang cerita, cucunya. Suatu saat Wahab Hasbullah ini naik kereta, masih gagah naik kereta. Di depan kereta itu kan, kalau kereta kan ada depan, dan kereta itu ada orang perempuan, dan perempuan. Terus yang perempuan itu tanya katanya, pangapunten, pakai jaya, mohon maaf. Iya. Nah, kalau nggak salah jenengan kayak Wahab Hasbullah nggih. Oh iya. Sampean kok tahu saya? Sampean siapa? Saya ini mohon maaf Kiai, perempuan yang pernah sampean nikahi. Gitu. Jadi sampai enggak ingat saking banyak istrinya bahwa ada mantan istrinya. Jadi saya ini adalah mantan istri jenengan itu. Sampai tidak ingat itu. Jadi itu ceritanya, yang cerita katanya Gus Dur itu. Cerita katanya Gus Dur ketika pertemuan keluarga itu. Kiai-kiai tempo dulu itu unik-unik ya, di samping alim-alim unik-unik. Kiai Bisri ini dengan Kiai Wahab Hasbullah itu pernah berbeda pendapat katanya mengenai politik, Kiai Wahab Hasbullah ini pintar masak. Jadi Kiai Bisri dengan Kiai Wahab Hasbullah ini satu letting di pondok katanya. Kiai Wahab Hasbullah ini pintar masak. Jadi di tengah konflik politik, perbedaan pendapat itu, Kiai Wahab Hasbullah ngundang Kiai Bisri itu. Ini ulama tempo dulu. Kalau masih sekarang kan enggak. Beda pendapat di NU, kemudian ada NU garis lurus, NU garis bengkok, kan begitu kan. Gitu. Kalau ulama dulu bukan begitu. Berbeda pendapat. Jadi sama Kiai Hasbullah diundang. Ya, Kang Bisri. Ya, napa Kang Wahab? Mengke dalu teng griya nggih. Kalau bahasa Using ini. Ngonten apa? Badi kula masakan kang penak kaya teng pondok sien. Nggih. Setelah maghrib, setelah isya, Kiai Bisri datang ke dalamnya Kiai Wahab Hasbullah. Dihidangi masakan. Wah enak sekali. Terus pundi rasane nopo tasik kaya rumiyin teng pondok. Jenengan lek masak memang pol. Wecok temenan. Enggak, tapi Kang Wahab masalah perbedaan politik kalau tetap putan rame pendapat sampean. Jadi maksudnya Kang Wahab Hasbullah itu dimasakkan mau tabayun sekaligus biar satu visi. Ternyata Kiai Bisri tetap meskipun enak masakan sampean, masalah perbedaan itu tetap saya tidak bisa nerima. Tetap berbeda. Hanya tidak bertengkar. Akhirnya apa? Besanan itu. Akhirnya besanan itu. Jadi besanan siapa? Kiai Hashim siapa namanya? Putranya Kiai Hashim, Wahid Hashim ya. Itu menikah dengan putranya Kiai Bisri itu. Putranya Kiai Bisri itu. Nah, itu Kiai Wahid Hashim itu berjodoh dengan Nyai Khadijah kalau enggak salah. Itu Nyai Khadijah itu janda kembang, janda kembang. Kiai Wahid Hashim ini
lulusan luar negeri sudah, lulusan luar negeri itu. Akhirnya suatu ketika kondangan itu. Salah mobil, mobil Kiai Bisri dengan Kiai Wahab, dengan Kiai Abdul Wahid Hashim itu sama, warnanya sama putih, modelnya sama. Akhirnya Nyai Khadijah ini sama Kiai Bisri suruh, ya kamu duluan ke mobil gitu. Ternyata Nyai Khadijah ini salah buka mobil gitu. Mobilnya yang dibuka itu mobilnya Kiai Wahid Hashim gitu. Kiai Wahid Hashim masih bujang tuh, ganteng gitu. Kiai Wahid Hashim tuh tinggi besar ganteng gitu. Akhirnya ketika ngerti kalau salah mobil itu Kiai Wahid Hashim itu mau buka mobilnya itu. Ada perempuan gitu. Akhirnya Nyai Khadijah itu lari gitu, pindah, bukan kemudian kemenyek kayak orang perempuan sekarang, lari. Orang perempuan dulu itu pemalu ya. Lari, tanya sama supirnya, katanya, "Bir, perempuan tadi itu siapa?" Katanya. "Gak ngerti gitu. Tidak ngerti Gus, tidak ngerti." "Kenapa Gus?" "Aku jatuh cinta." Akhirnya dicari sama Kiai Hashim itu. Oh, ternyata putranya Kiai Bisri. Akhirnya dilamar. Padahal Nyai mbaknya Gus Dur yang perempuan itu kepingin sekali ngempet mantu Kiai Wahid Hashim. Ngomong sama Kiai Bisri, "Kang, sakjane aku kepingin ngempet mantu Wahid Hashim iku." Iku isun iki sopo? Riko iku sopo? Iku lo yugone Mbah Hashim. Mosok kita itu mau besanan sama Mbah Hashim? Ya enggak mungkin lah, jauh antara langit dan bumi. Hanya istrinya itu bilang, katanya, "Siapa tahu keinginanku itu direstui oleh Gusti Allah." Itu perempuan tempo dulu itu. Hanya direstui beneran sama Gusti Allah. Kiai Wahid Hashim naksir sama putrinya itu. Lahirlah Gus Dur itu dan saudara-saudaranya itu ceritanya itu jodoh yang tidak rencana itu. Rencana. Tidak ada I love you itu, enggak ada itu. Ya ada kiss bye, tidak ada itu. Hanya Kiai Hashim itu perempuan itu kok menarik itu. Jadi itulah jodoh yang datang dari Allah. Lahirlah ulama-ulama besar itu. Jadi Gus Dur itu kelebihannya, nak, kalau Gus Dur itu makanya sesuai namanya Abdurrahman Wahid, hanya satu. Dauhnya itu akan terjadi setelahnya itu. Dauhnya itu pasti terjadi setelahnya. Setelah beliau dauh kejadian benar itu hebatnya Gus Dur, karena beliau waliullah itu. Waliullah menurut yang wali juga yang ngerti itu. Makanya kita itu jangan pernah melecehkan NU, jangan pernah main-main dengan NU, pasti nanti sesat jalan kalau melecehkan NU. Karena NU itu didirikan oleh pertama Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Muhammad Khalil Bangkalan, Kiai Basbullah dan yang lain-lain. Mereka itu ulama-ulama yang punya karismatik, ya ulama-ulama yang betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Namanya Kiai Haji Hashim Asy'ari berani menjamin siapa yang mau PNU diakui sebagai santri saya, ya, dan insya Allah kelak bersama-sama di surga. Sekarang banyak yang memperotoli NU. Jadi kalian sebagai santri harus menjadi generasi NU. Baik aktif di Ansor, yang perempuan aktif di Fatayat, ya, IPPNU. Ya. Kalau sudah keluar dari pondok, muslimat. Ya. Apa kalau laki-lakinya ya? Kalau perempuannya kan ada muslimat, Fatayat ada Ansor. Laki-lakinya apa ya? Gak pernah dengar saya. Muslimin gak ada kan ya. Muslimin hanya ada di Aliyah.
muslimin. Oke. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit barokah ya, manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana ashrafna ala ladha asrafna wa tub alaina tauba tawsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khullani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi yasma' fadla wa judan manna la biktisabi minna fadla wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nuhdha bi kulli suli shalla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi adada tasri suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi. Catatan yang seperti ini masih ada ya dulu itu. Saya baca Rozaknya. Ini catatan-catatan ini sudah digarap apa belum? Untuk anunya diketik apa sudah apa belum? Sekian dari saya. Bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.